Tuan Fu di tepi Lintian, melihat Lintian tidak mengatakan apa-apa, melihat sekeliling dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Tidak ada." "Ayo pergi." Lintian kembali kepada Tuhan dan bergerak maju. Setelah tarian air mengomel di sekitar Pangeran ke-8 untuk waktu yang lama, dia melihat ke arah Lintian dan bertanya, "Nak, bagaimana kamu bisa belajar meningkatkan kemampuan Roh Kudus?" Tidak ada komentar. "Hei, apa yang kamu seret?" "Saya tidak ingin belajar." Tarian air itu keras kepala, tetapi Lintian tidak berbicara. Tarian air sangat marah sehingga dia berkata kepada Pangeran ke-8, "Saudara Bahuang, tuanmu gila." "Gila? Apa kamu gila?" Pangeran ke-8 bercanda, dan tarian air segera berkata, "Aku tidak punya." "Ketika kamu pertama kali bertemu tuanku, bukankah kamu meremehkannya?" Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum. Tarian air segera malu cara, "Ini, hitung aku untuk melihat mata, oke. Apakah kamu mengakui bahwa tuanku baik?" Pangeran ke-8 bertanya, tetapi tarian air tidak bisa berbicara sekaligus. Pria gemuk kecil di satu sisi datang dan berkata sambil tersenyum, "9 putri, jangan malu-malu. Bukan masalah besar untuk mengakuinya. Dia sedikit lebih kuat dari yang kukira, tapi dia jauh di belakang tuanku, Master Aliran Air." Tarian air segera memindahkan tuannya, mencoba menemukan wajah untuk dirinya sendiri. Pangeran ke-8 tidak bisa berkata apa-apa selain menghela nafas, "Cepatlah." Selesai berkata, 8 pangeran membawa semua orang untuk bergegas di jalan, tetapi di istana, tuan negara itu berkata sambil tersenyum, "Gadis ini, mulut sangat keras. Aliran air tidak berdaya di hati, putri ini, jika kamu tahu bahwa dia adalah tuanku, aku tidak tahu ekspresi apa yang akan terjadi." Pada saat ini, penguasa kuil surga kembali dan melaporkan kepada orang-orang, Pangeran ke-5 telah berhenti dan akan membatalkan kompetisi lanjutan. "Yah, begitu." Tuhan mengangguk, dan pada saat itu keempat pangeran dalam barisan itu sangat marah, dan memarahi saat mereka berjalan. "Roh Kudus bintang 9, apa yang dimakan anak itu untuk 8 bersaudara ini?" Namun, pangeran ketiga mengerutkan kening dan berkata, "Adik Kaisar ke-5 telah menyerah. Kami harus berjuang untuk beberapa yang pertama, dan ada lebih sedikit peluang." Pangeran keempat tidak peduli dengan beberapa yang pertama, tetapi bagaimana cara membersihkan pangeran ke-8 dan Lintian. Jadi pangeran keempat berkata, "Aku harus membunuh anak itu sebelum mereka pergi ke istana." "Saudara Si Huang, saya tahu suasana hati Anda, tetapi sekarang kita adalah satu orang yang kurang, kita harus lebih berhati-hati." Pangeran ketiga sekarang tenang. Pangeran keempat tidak berdamai. Dia merasa pahit minum dengan teko anggur dan memarahi, "Haruskah kita membuat orang tertawa seperti ini? Siapa yang bisa tertawa sampai akhir, bukan?" Pangeran ketiga bertanya. Pangeran keempat berpikir itu masuk akal, tetapi dia masih tidak mau mengatakan, "Itu saja." "Jangan khawatir, ada beberapa rintangan di belakang, dan kita kekurangan orang sekarang, jadi kita harus membiarkan mereka bertarung dengan orang lain dan saling memakan." Pangeran ketiga segera punya ide, dan putri ketiga setuju, "Ya, ada masih banyak orang di Shuifu. Mereka adalah kekuatan kompetitif terbesar kita, jadi jangan hanya menatap pangeran ke-8. Pangeran keempat menggigit giginya. "Aku mendengarkanmu. Pergi, cari air untuk memberkati mereka dan merangsang mereka." Pangeran ketiga siap untuk pergi, tetapi pangeran keempat tidak mau mengikuti. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa pangeran kelima menyerah secara sukarela, Shuifu segera berkata sambil tersenyum, "Pangeran kelima ini, bagaimana mereka bisa menyerah?" Pangeran dan putri lain penasaran, dan pria berhelm itu berkata, "Ketiga pangeran ini tidak sederhana, tetapi mengapa abstain?" Kemudian seseorang berteriak, "Lihat, pangeran ketiga dan mereka akan datang." Mereka sepertinya takut pada sesuatu. Shuifu dan yang lainnya bingung, sampai pangeran ketiga datang dan berpura-pura sangat malu, terutama ketika pangeran ketiga berkata kepada mereka, "Semuanya, cepat kabur." "Melarikan diri? Apa pelariannya?" Shuifu bertanya, dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang harus melarikan diri. Namun, saat ini, pangeran ketiga berkata, "Pangeran ke-8 memiliki 9 bintang Roh Kudus, dan sudah membunuh. Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Roh bintang 9, semua orang saling memandang, jelas tidak ada yang percaya, dan berkah air tertawa, "Tiga pangeran, apakah kamu bercanda, Roh bintang 9? Memang kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri." Pangeran ketiga berpura-pura takut, sedangkan pangeran keempat, meskipun dia tidak suka ini, berkata untuk memakan orang-orang ini, "Ya." Pangeran kelima terjerat oleh tanaman merambatnya, dan kemudian dia tidak bisa pergi. Ketika Shuifu mendengar ini, dia pikir itu lucu dan bersenandung, "Maka saya perlu memahaminya." Pangeran dan putri lainnya bertengkar. Beberapa orang berkata, "Mari kita lihat bagaimana kita bisa menjatuhkan pangeran yang tidak berguna ini." Pada saat itu, pangeran ke-8 dan yang lainnya muncul, dan pangeran ketiga segera bersembunyi di kerumunan, dan pangeran keempat berkata dengan suara rendah, "Orang-orang ini telah ditipu. Lihat mereka bertarung." Pangeran ketiga mencibir. Pada saat ini, Shuifu maju dengan sekelompok orang untuk menghentikan 8 pangeran dan lainnya.
Setelah Shui Wu mengetahui kemampuan 8 pangeran, seluruh orang juga bersemangat. Semuanya, 5 pangeran, baru saja disingkirkan oleh kita. Apakah kamu ingin pergi bersamanya? Di luar. 9 putri, apakah Anda benar-benar berpikir 8 putri bisa bertarung dengan kami? Berkat air melotot. Tarian air ragu, apakah kamu akan datang bersama? Shui Fu mencibir, saya mendengar bahwa pangeran ke-8 memiliki 9 bintang roh kudus. Kami ingin memiliki pengalaman yang baik. Setelah itu, berkat air menyebar ke seluruh orang-orang, dan di sini ada ratusan orang, dan satu persatu membuka roh kudus, bisa dikatakan, siap untuk pergi. Di istana, Tuhan tertawa, dikelilingi oleh sekelompok orang, itu menarik. Tuan Kuil mengerutkan kening, ini sedikit tidak adil. Tetapi penguasa neraka membuka matanya kepada penguasa bait suci surga dan berkata, itu adalah keterampilan untuk menarik orang dan menggunakan strategi, bukan? Guru kuil dewa tidak mengatakan apa-apa, tetapi Tuan Kuil muda melihat ke layar lebar dan berkata, ada ratusan orang di sini, dan 8 pangeran, bahkan jika ada 9 bintang roh kudus, sulit untuk bertarung dengan sekelompok orang. Tuan Kuil yang berkata, mungkin pangeran ke-8 punya cara? Semua harus menunggu dalam diam, dan penguasa negara juga ingin melihat apakah ada keajaiban, dan tarian air ini adalah jalan napas, apa yang kalian begitu banyak orang? Putri 9, ini permainan, bukan permainan. Berkat air mencibir, dan pangeran ke-4 berkata di belakang, ya, siapa yang bisa bertahan sampai akhir, siapa yang lebih mungkin tiba di istana. Kata-kata ini membuat semua orang segera menghangatkan darah. Tetapi pangeran ke-8 memandang Lintian dan meminta instruksi, Tuan, bagaimana melakukannya sekarang? Tidak masalah bahwa racun, dikombinasikan dengan keterampilan melilitmu, menyerangmu dalam kelompok dengan roh bintang 9-mu. Pangeran ke-8 ramah, jadi dia keluar, dan tarian air mengira Lintian gila, dan berkata, wah, apa strategimu? Lintian tidak menjawab, tetapi pangeran ketiga memandang pangeran ke-4. Kami akan menyerang mereka dari belakang nanti. Pangeran ke-4 tiba-tiba berkata, oke. Pada saat ini, pangeran ke-8 sudah memulai sebuah ide. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya diproduksi di bawah kaki orang-orang itu, dan kemudian gas hijau dilepaskan. Rotan dan gas beracun, pangeran dan putri yang tak terhitung jumlahnya di tempat, satu persatu lemah, tetapi juga terjerat tidak bisa bergolak. Beberapa orang memiliki penangkal racun untuk menghindari racun, tetapi kekuatan tongkat membuat mereka tidak dapat membebaskan diri. Penguasa istana berkata sambil tersenyum, kelompok serangan ini bagus. Arus tidak mengharapkan kombinasi dari dua kekuatan menjadi begitu kuat, dan penguasa kuil Yan mengerutkan kening. Saat itulah Shui Fu berteriak kepada pria yang memakai helm, Tuan, terserah Anda. Begitu. Orang itu, tiba-tiba mulai, satu tangan mengeluarkan pil, dan kemudian sesaat kabut hitam, saat berikutnya membentuk penghalang hitam, untuk melindungi ratusan orang di dalamnya. Tidak hanya itu, pria berhelm itu, memegang belati hitam, melintas satu persatu dari tanaman merambat orang-orang ini. Ratusan orang berhasil membebaskan diri. Pada saat yang sama, Shui Fu dengan cepat meminta semua orang untuk meminum pil penawarnya, sehingga ratusan orang pulih dengan utuh. Selain itu, pangeran ke-4 dan yang lainnya yang hendak menyelinap menyerang dari belakang berhenti tiba-tiba, terutama cemberut pangeran ketiga. Keterampilan apa yang digunakan orang-orang di gerbang hantu? Itu adalah penghalang hitam yang dikatakan memblokir serangan mantra apapun. 3 selir kekaisaran menjelaskan. Pangeran ketiga berkata dengan muram, sepertinya salah membuat mereka bertarung sampai mati. Sekarang 9 tarian air putri cemas, bagaimana situasinya? Tuan Fu mengerutkan kening, penghalang hitam, salah satu dari 10 mantra pertahanan Chao Guimen yang kuat, dikatakan mampu melindungi semua serangan mantra. Tarian air tercengang, apa? Semua serangan mantra? Maka kita tidak bisa menyerang mereka. Tuan Fu berkata, tetapi mereka tidak bisa menyerang di luar. Tarian air sedikit hilang, dan pada saat ini, air Fu tersenyum, 8 pangeran, bukankah kamu kuat? Ayo, serang kami. Pangeran ke-8 tidak punya pilihan selain melihat Lintian, Tuan, saya tidak bisa menyerang Anda. Tidak apa-apa, penghalang hitam ini. Jika Anda ingin mempertahankannya selama setengah jam, biarkan mereka menunggu di sini selama setengah jam. Ayo pergi dulu. Kata-kata Lintian, langsung biarkan para putri dan putri itu. Shui Fu kemudian berteriak, jangan pergi, kamu memiliki kemampuan untuk datang. Tarian air berkata sambil tersenyum, kura-kura, siapa yang mau bermain denganmu? Selesai berkata, tarian air dengan gembira mengikuti 8 pangeran dan seterusnya, tetapi 3 jalan napas pangeran, pergi, jangan biarkan mereka memimpin lagi. Pangeran ke-4 harus mengikuti mereka. Ketika melewati kelompok itu, dia berkata langsung kepada mereka, itu adalah kelompok sampah yang bahkan individu tidak dapat menghentikannya. Shui Fu marah. Dia menatap tuannya. Tuan, bisakah Anda keluar? Aku tidak bisa keluar. Mengapa? Begitu penghalang hitam dibuka, benar-benar butuh setengah jam untuk keluar. Pria itu berkata, dan Shui Fu bertanya-tanya, bagaimana itu tahu itu akan memakan waktu setengah jam? Saya juga ingin tahu.
Lagi pula, tidak banyak orang yang mengetahui rahasianya. Berkat air tertekan, bahkan menghantam tanah, sementara yang lain hanya bisa meratap di sana. Pada saat ini di aula, penguasa negara tertawa, gelombang pertempuran ini sedikit menarik. Arus juga membuka jalan, orang yang menghadapi gerbang hantu ini, memiliki sedikit kemampuan benar-benar. Tuan kerajaan berkata setelah berkatnya, dokter ini juga baik. Dia bahkan tahu durasi penghalang hitam. Shui tahu bahwa penguasa kerajaan ada di surga kualis, tetapi dia tidak pandai mengatakan sesuatu di wajahnya. Dia hanya bisa berterima kasih padanya. Penguasa kerajaan berkata sambil tersenyum, tuanku dari 8 pangeran menjadi semakin sulit. Penguasa neraka tidak lupa mengatakan, saya tidak tahu apakah ada masalah dengan roh bintang 9 dari 8 pangeran. Oleh karena itu, saya harus mengawasi dokter dengan cermat. Kenapa, kamu punya masalah dengan dokter? Melihat bahwa Tuan Aula yang tidak benar, dia berkata dengan cepat, Tuan Aula, Anda salah paham terhadap saya. Aku hanya berpikir bahwa jika dia tiba-tiba mendekati pangeran ke-8 dan ingin menjadi tuannya, apakah akan ada tujuan lain? Ya, itu urusan pengadilan penegak hukum, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pemimpin negara tersenyum dan berkata, sementara dekan berkata, pemimpin Quillian, saya akan mengkonfirmasi lagi. Anda tidak perlu khawatir. Begitu. Suara ramah Yan Hall Lord, di dalam hati sebenarnya diam-diam menegur, sial, bagaimana tidak bisa mengambil anak ini. Sekarang dalam arai, Lin Tian dan yang lainnya berada di depan lagi, tetapi Shui Fu dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tarian air itu terkejut mengatakan, orang-orang ini, tidak mau setengah jam? Mengapa itu datang kepada kita tiba-tiba? Di depan air tetapi berkata sambil tersenyum, tuanku menggunakan cara khusus, mari kita transmisikan ke depan. Ketika tarian air mendengar bahwa itu adalah pembuat onar yang mengenakan helm lagi, dia bertanya-tanya, hantu apa yang menghadapi gerbang hantu ini, ia dapat mengirim semua orang ke depan. Tetapi saat ini, ada lolongan serigala di depan mereka, dan mereka semua berhenti. Setelah beberapa saat, ada banyak serigala merah darah di depan mereka. Serigala-serigala ini, satu persatu, memiliki mata merah, dan Shui Fu ragu, Tuan, apa ini? Blood Sirius, hanya tidak mengira ada kelompok. Pria berhelm itu ragu, dan beberapa orang malu-malu. Dikatakan bahwa serangan serigala darah akan menghisap darah orang. Orang lain juga ketakutan. Pria berhelm itu melihat sekeliling. Adapun pangeran ke-8, dia menatap Lin Tian Dao. Tuan, apakah serigala-serigala di depan ini begitu mengerikan? Lin Tian berkata sambil tersenyum, bukan serigala-serigala ini yang mengerikan, tapi Raja Serigala di belakang mereka. Raja Serigala. Pangeran ke-8 tercengang, dan Lin Tianen berkata, General Elie, ada begitu banyak serigala, hanya satu kemungkinan adalah Raja Serigala mereka ada di dekatnya. Ini membuat Pangeran ke-8 menarik napas, dan seseorang mendengar percakapan Lin Tian, jadi satu persatu terkejut. Raja Serigala Darah. Mata Shui Fu membelalak, dan pria berhelm itu mengerutkan kening. Dia benar. Pasti ada Raja Serigala di dekat sini, dan itu mengerikan. Bagaimana sekarang? Semuanya, waspadalah, dan jangan tinggalkan aku. Lebih mudah menggunakan penghalang hitamku kapan saja. Iya. Orang-orang segera mendekati yang berhelm, dan yang berhelm mengeluarkan pil dan membuat penghalang. Water Dance Airway, orang-orang ini benar-benar. Pangeran ke-8 khawatir melihat Lin Tian. Tuan, ini. Jangan khawatir, tenanglah. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan kemudian pangeran ketiga dan yang lainnya datang. Melihat situasi saat ini, pangeran keempat menarik napas, bagaimana situasinya? Sangat mengerikan? Putri. Ketiga berkata, itu darah Sirius, dan ada Raja Serigala di belakang. Bagaimana sekarang? Pangeran keempat sedang terburu-buru, dan pangeran ketiga berkata, aku punya senjata ajaib yang bisa membuat kawanan ini tidak berani mendekati kita. Dengan itu, pangeran ketiga mengeluarkan payung dan melemparkannya ke udara. Cahaya keemasan jatuh dan membungkus mereka di dalamnya. Pangeran keempat menghela nafas, untungnya, kamu memiliki senjata ajaib. Namun, pangeran ketiga menatap pangeran ke-8 dan yang lainnya dan tertawa, sekarang mari kita lihat betapa sialnya orang-orang ini. Tarian air segera ketakutan, dan buru-buru menatap pangeran ke-8, saudara Bahuang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tuan Fu memandang Lin Tian dan berkata, apakah Anda ingin saya melepaskan racunnya? Blood Sirius, kebal terhadap racun. Lin Tian menjelaskan, dan Tuan Fu menatap, apa? Kebal terhadap racun? Suara rahmat Lin Tianen, sementara beberapa putri dan putri di dekatnya menertawakannya, terutama pangeran keempat yang tertawa, racun tidak berguna. Adapun serangan itu, bisakah kalian beberapa melawan kawanan sebesar itu? Tarian air sangat enggan melihat orang-orang ini bangga. Pada saat ini, pangeran ke-8 memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Lin Tian terdiam, dan di aula, Tuhan mulai khawatir, orang-orang ini tidak memiliki senjata ajaib, dapatkah mereka melawan kawanan ini? Tuhan berkata, serigala-serigala darah ini tidak takut racun. Mereka memiliki kulit tebal dan sulit untuk ditangani.
Raja Serigala, sebagian dari kita, belum tentu lawannya. Penguasa kerajaan menatap para Master Kuil. Begitukah? Penguasa Kuil Chang berkata, Raja Serigala sangat kuat. Adapun seberapa kuat dia, kami tidak tahu. Penguasa negara hanya menantikan aliran air, yang sangat percaya diri pada Lintian, jadi dia berkata, selama dokter ada di sana, seharusnya tidak apa-apa. Tuhan sangat percaya pada arus, terutama ketika dia mendengar ini, dia tertawa, Tuhan berkata tidak apa-apa jika tidak apa-apa. Tuan Aula Neraka mencibir di dalam hatinya. Menurutmu seberapa kuat anak itu? Saat ini, serigala mendekat satu persatu. Lintian punya banyak cara, tapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia menertawakan pangeran ke-8 dan berkata, dengarkan perintahku nanti. Bagus. Lintian mundur selangkah demi selangkah, sementara pangeran ke-4 dan yang lainnya tertawa, wah, kamu tidak akan melarikan diri? Pangeran ketiga tertawa, sepertinya melarikan diri adalah satu-satunya cara. Tarian air tidak mau, wah, apa strategimu? Biarkan semua orang melarikan diri? Lin. Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Melihat jarak ke belakang, serigala secara bertahap melewati para pangeran dan putri. Pada saat ini, Lin Tian berkedip, 8 pangeran, dapatkan senjata ajaib dari 3 pangeran. Apa? Pangeran ke-8 tercengang. Ambilkan bagi kami untuk membaptis mereka dengan serigala. Lin Tianxi tertawa, tetapi pangeran ke-8 ragu-ragu. Lin Tian ingin melatih kebaikan pangeran ke-8 saat ini. Lagi pula, terkadang dia terlalu baik dan kejam pada dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin kami mati, mereka akan mati. Pilih satu. Pangeran ke-8 terkejut dan berkata, aku tahu. Hanya melihat 8 pangeran sebuah ide, bahwa 3 kontrol payung pangeran datang. Saat berikutnya, orang-orang melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu, pangeran ketiga dan yang lainnya tidak memiliki perlindungan sihir, sementara Lintian dan yang lainnya dilindungi oleh payung. Dengan cara ini, serigala merasakan P ketiga Rince dan yang lainnya, dan segera menyerang mereka. Pangeran ke-4 segera memarahi. Kamu berani menaungiku, kata Kaisar ketiga dengan marah. Tetapi tarian air berkata dengan gembira, bukankah kamu mengatakan bahwa saudara Bawang tidak dapat mengendalikan senjata sihir orang lain? Bagaimana perasaanmu sekarang? Pangeran ketiga mengatupkan giginya dengan marah dan berteriak kepada yang lain, terbang. Orang-orang ini segera terbang, tetapi pada saat itu serigala juga terbang, dan tidak jauh dari sana tornado merah darah terbang dari udara, langsung menghajar orang-orang ini untuk terbang. Setelah pangeran ketiga jatuh, dia memuntahkan seteguk darah dan memarahi. Pangeran ke-4 bahkan lebih sengsara. Seluruh pria itu tidak bisa bergerak cepat. Pada saat ini, pria bertopeng itu berkata, jika kamu tidak ingin mati, aku dapat membantumu. Seolah melihat harapan, pangeran ketiga segera menatap pria bertopeng itu dan berteriak, tolong kami sekarang. Pada saat ini, orang-orang bertopeng melemparkan penghalang hitam serupa ke pangeran ketiga dan daerah lain untuk melindungi mereka. Pangeran ketiga dan yang lainnya merasa lega dalam sekejap, tetapi pukulan itu barusan membuat mereka sangat tidak nyaman dan dimarahi. Adapun istana, Tuhan tertawa, langkah ini sedikit menarik. Yan Dian Lord tidak bisa membantu tetapi Tu Chao, 8 pangeran ini, agak berbahaya. Tetapi Tuhan tersenyum dan berkata, sekarang ini seperti medan perang. Bersikap baik kepada orang lain berarti kejam terhadap diri sendiri. Dokter itu baru saja mengatakan itu benar. Tuan Aula Neraka tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Lin Tian berkata kepada pangeran ke-8 dan yang lainnya, kamu di sini. Aku akan pergi dengan Xiao Pang untuk menyelesaikan serigala. Menyelesaikan? Pangeran ke-8 tertegun, tetapi tarian air tidak mempercayainya. Wah, apakah kamu bercanda? Pecahkan serigala-serigala ini? Tidak hanya tarian air yang tidak mempercayainya, Tuan Fu menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi pangeran ketiga menggairahkan, wah, setidaknya ada ribuan serigala di sini. Apakah Anda pikir Anda seorang dokter? Bisakah kita menyelesaikannya? Pangeran ke-4 bersenandung, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Mereka seharusnya lari. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang pria gemuk kecil itu, pergi. Iya. Pria gemuk kecil itu segera mengikuti langkah Lin Tian, dan serigala bergegas ke Lin Tian dan pria gemuk kecil itu. Tetapi ketika serigala mendekati Lin Tian dan mereka mengira Lin Tian akan mati, tiba-tiba serigala melihat beberapa monster mengerikan, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Bahkan penguasa istana bertanya-tanya, bagaimana serigala-serigala ini lari? Pada saat ini, Raja Serigala di depan tiba-tiba meraung, dan serigala keluar untuk menyerang. Lin Tian mendekat dan serigala berhenti. Dengan cara ini, gelombang serigala, seperti dua raja, tidak tahu bagaimana memilih. Pada saat ini, bayangan serigala besar muncul, dan itu seperti bukit kecil, dan ada nyala api di atasnya. Mereka tercengang. Beberapa dari mereka setergap, Raja Sirius darah varian. Cui Fu bingung, Tuan, apakah Raja Serigala ini kuat? Aku tidak bisa menyelesaikannya.
Pria berhelm itu membeku, sementara pangeran keempat berkata dengan penuh semangat, sekarang mereka sudah mati. Pangeran kedelapan terkejut dan berteriak kepada Lin Tian, Tuan, masuk. Tuan Fu juga berteriak kepada Lin Tian, nak, jangan coba-coba berani, cepat kemari. Meskipun tarian air berpikir Lin Tian sangat pandai memasak, dia telah menemukan keterampilan Lin Tian masih berguna setelah saat-saat ini, dan dia juga telah mempromosikan pangeran ke-8 menjadi banyak kekuatan, jadi dia juga berteriak, kembalilah sekarang, nak, aku tidak akan menertawakanmu. Semua orang mengira Lin Tian akan kembali ke payung, tetapi Lin Tian tidak bergerak, yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Di aula kuilian, Tuhan bercanda, bocah ini, itu benar-benar tidak membunuh. Tetapi penguasa aula berkata, itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan neraka tertawa, kemampuan? Jangan sebutkan variasinya, itu hanya umum, kita tidak bisa menolak, bukan? Hanya karena kita tidak bisa, bukan berarti orang tidak bisa. Meskipun Lin Tian tidak baik untuk Tuan Aula muda, dia akan bertarung dengan Tuan Aula Yan sampai akhir. Tuan Kuil Yan mencibir, Anda menunggu untuk melihat bagaimana dia meninggal. Pertengkaran antara dua pemilik kuil membuat semua orang bertanya-tanya apakah hutan bisa menahan serangan Raja Serigala. Pada saat ini, Raja Serigala meraung dan menatap Lin Tian, manusia yang rendah hati, hanya kamu, ingin menakut-nakuti serigalaku? Karena aku lebih baik dari mereka, mereka secara alami takut padaku. Lin Tian tersenyum pada Raja Serigala, yang mendengus, benarkah? Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa baiknya aku. Selesai berkata, Raja Serigala ini, dua mata berkedip, dua api besar terbang ke Lin Tian dan pria gemuk kecil. Lin Tian, bagaimanapun, menghadap ke atas dan membuka tangannya secara langsung, menelan semua api. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan berkedip satu persatu ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa dari mereka bergumam, apakah orang ini masih manusia? Dia menerima serangan Raja Serigala dengan satu pukulan. Raja Serigala tercengang. Ketika dia menemukan Lin Tian agak sulit, dia segera melepaskan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang terkejut, Raja Serigala api dan angin. Ini membuat takut semua orang, bahkan penguasa istana dan orang lain semuanya terkejut. Mulut Lin Tian muncul dengan ide langsung. Semua angin di sekelilingnya, dan akhirnya menghilang. Wah! Beberapa putri dan putri tidak bisa menahan rasa takut, dan Shui Fu menegur, yang hebat adalah kamu bisa memadamkan api dan memadamkan angin. Tetapi pria berhelm itu mendapatkan kembali ketenangannya, itu tidak mudah. Pangeran keempat memarahi, apakah ada dokter yang begitu kuat? Pangeran ke-8 di bawah payung menyembah, aku kenal tuanku, dan ada banyak hal yang kuat. Tarian air juga terlihat tercengang, dia, tanpa diduga begitu kuat. Master Fu juga tergagap, saya selalu berpikir bahwa dia hanya memiliki beberapa keterampilan medis, tetapi saya tidak menyangka bahwa kemampuan bertarungnya lebih kuat. Pada saat ini, Lin Tian melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan orang. Lin Tian melompat ke Raja Serigala dan berkata kepada pria gemuk itu, aku akan memberimu serigala-serigala ini, dia, aku akan mengambilnya. Raja Serigala meraung dan berlari dengan liar. Dia ingin menyingkirkan Lin Tian. Dia berlari sangat cepat dan menghilang dari publik. Semua orang bertanya-tanya kemana Lin Tian dan Raja Serigala pergi, tetapi pria gemuk kecil itu pergi ke serigala dan berkata sambil tersenyum, ayo, bermainlah denganku. Meskipun pria gemuk kecil itu memiliki kemampuan bersembunyi yang baik, bagaimanapun juga dia adalah monster selama jutaan tahun, dan monster-monster ini, ketika mereka melihat yang kuat, akan takut, jadi mereka segera mengelilingi masa lalu satu persatu, dan kemudian berbaring di sana. Kata tarian. Air Master Fu melihat sekeliling. Di mana anak laki-laki dan Raja Serigala itu? Haruskah kita mendatangi mereka? Pangeran ke-8 tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tuan Fu menggelengkan kepalanya. Sangat berbahaya di sekitar sini. Jangan berlarian. Tunggu dia kembali. 8 pangeran putra Oswara, dan tarian air Chongyaos berat, bocah dokter ajaib ini, bisa mati? Tidak, tuanku sangat baik. Pangeran ke-8 berkata dengan tegas. Dan di bait suci, ketua negara memerintahkan kepada penguasa Kuil Chang dan lainnya, sesuaikan gambarnya dengan Raja Serigala. Penguasa Kuil Chang berkata tanpa daya, Raja Serigala dan bocah itu bergegas keluar dari barisan. Apa? Keluar dari arai. Penguasa kerajaan terkejut, dan penguasa bait suci berkata dengan anggun, menyingkir, tidak di bawah pengawasan kami. Tuhan khawatir, apakah kamu ingin mengutus seseorang untuk mencarinya? Tetapi harus berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, dia adalah seorang dokter ajaib. Dia seharusnya punya cara untuk menahan monster ini. Apakah itu? Penguasa kerajaan sedikit khawatir, tetapi harusnya sangat percaya diri, sehingga penguasa kerajaan lega. Adapun Kuil Lord of Yan, dia mencibir, tunggu kematian. Sekarang di luar barisan, Raja Serigala telah mencoba untuk menyingkirkan Lin Tian, tetapi Lin Tian telah menahannya dari kematian. Selain itu, teknik perangkap hewan Lin Tian membuatnya sedikit lemah. Akhirnya, Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap hewan dan mengalahkannya.
Raja Serigala segera menyusut, dan kemudian berlutut untuk memohon belas kasihan. Tuanku, biarkan aku pergi. Maukah kamu berhenti akhirnya? Ya iya. Raja Serigala itu pemalu, dan Lintian tersenyum melihat rambut merah darahnya bercampur dengan rambut putih. Buat kontrak denganku. Ah, jika kamu ingin hidup, cepatlah. Raja Serigala Oswara harus membuat kesepakatan dengan Lintian, dan akhirnya mengikuti Lintian kembali ke barisan. Pada saat dalam barisan, Pangeran keempat dan Pangeran ke-8 juga mengatakan sesuatu yang sarkastik, adik laki-laki 8 kaisar, Anda tuan bodoh, sudah mati. Dia tidak akan. Pangeran ke-8 menegaskan, sementara Pangeran keempat mencibir, itu adalah 2 varian garis darah Raja Sirius. Berapa banyak yang bisa Anda tangani di negara air kami? Ngomong-ngomong, tuanku pasti bisa melakukannya. Pangeran ke-8 menegaskan, tetapi Pangeran keempat tidak mau terus bertarung di sana. Tidak hanya Pangeran keempat, tetapi juga putri dan putri lainnya berpikir Lintian tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi Shuiwu memandang Pangeran ke-8 dan menghiburnya, Saudara Bahuang, jangan khawatir, anak itu sangat licik, dia akan baik-baik saja. Siapa bilang aku licik? Pada saat ini, Lin Tianfei kembali, dan diikuti oleh sekelompok serigala. Sepertinya tidak ada perbedaan besar dari serigala darah lainnya, tetapi rambutnya bercampur putih. Tapi mata semua orang tertuju pada Lin Tian. Beberapa orang masih terkejut, anak ini masih hidup. Itu tidak adil. Pangeran keempat mengeluh, itu belum mati. Kamu benar-benar. Pangeran ketiga juga terlihat jelek. Sulit untuk mati. Tetapi Pangeran ke-8 berkata dengan gembira, Tuan. Lin Tian tersenyum dan berkata, singkirkan senjata ajaib itu, ayo pergi dan biarkan mereka bermain perlahan di sini. Suara rahmat Pangeran 8, tetapi tarian air itu benar-benar habis. Penasaran menatap serigala di samping Lin Tian, serigala macam apa ini? Dia adalah Raja Serigala barusan. Lin Tian berkata, dan ketika tarian air mendengar Ratu Serigala, dia langsung menatap, apa? Apakah itu Raja Serigala? Kata-kata ini, tidak hanya tarian air, semua orang ketakutan, dan Raja Serigala menatap, apa? Ketika saya menjadi lebih kecil, saya tidak mengenali saya. Ketika dia mendengar suara yang dikenalnya, matanya melebar, terutama pria yang sedang melihat gerbang hantu berkata, bocah ini, bahkan Raja Serigala semacam ini pun bisa ditundukkan. Fu Air tidak yakin, apa yang hebat? Pangeran keempat bahkan menggambar wajahnya, dan setelah kejutan tarian air, dia berkata dengan penuh semangat, apakah kamu sudah ditundukkan? Raja Serigala adalah cara yang sangat tidak berdaya, yang membiarkan kakak tertua galak. Kemudian pria gemuk kecil itu datang dan berkata sambil tersenyum, biasakan saja. Raja Serigala juga merasakan bahwa pria gemuk kecil itu bukan manusia dan bertanya, jadi, apakah kamu? Iya. Orang-orang tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu, tetapi Raja Serigala ditundukkan, yang merupakan masalah besar, bahkan orang-orang di istana terkejut. Secara khusus, Tuhan berkata dengan penuh semangat, itu kuat, itu benar-benar kuat. Kui Lord of Chang juga menghela nafas, seorang Raja Serigala dengan 2 garis darah telah ditundukkan. Tuan istana yang tidak mau, metode apa yang harus digunakan bocah ini untuk menaklukkannya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditundukkan oleh sifat Raja Serigala? Ketika orang-orang meragukan bagaimana Raja Serigala ditundukkan oleh Lin Tian dan yang lainnya telah pergi. Tetapi Serigala masih ada di sana, dan di sekitar 2 penghalang hitam, menatap orang-orang di dalam. Tuan, kita harus menemukan cara untuk pergi, atau orang-orang itu akan lari ke depan lagi. Pria berhelm itu mengerutkan kening. Ini hanya untuk binatang buas. Iya? Shuifu bertanya, dan pria berhelm itu berkata, itu akan memakan waktu. Dengan itu, pria berhelm itu mulai bersiap di sana, dan kerumunan menunggu. Tetapi Pangeran keempat memandang Pangeran ketiga dan berkata, Saudara San Huang, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Saya harus menunggu. Lagi pula, ada terlalu banyak serigala. Terlalu sulit untuk bergegas keluar. Pangeran ketiga tidak berdaya. Tetapi Lin Tian dan yang lainnya melangkah jauh, yang membuat orang-orang ini sangat tertekan. Untuk berjalan di depan tarian air sangat bahagia, tetapi juga cara yang sangat bahagia, lihat penampilan mereka yang mencekik, itu benar-benar menyegarkan. Pangeran ke-8 masih memuja Lin Tian. Untungnya, tuanku. Tarian air memandang Lin Tian, wah, apa yang akan kamu lakukan untuk menjatuhkan Raja Serigala? Lin Tian tidak berbicara, tetapi tarian air melotot, tarik apa? Setelah itu, Shuiwu bertanya kepada Raja Serigala, bagaimana kamu mendapatkannya? Rahasia. Raja Serigala jelas tidak ingin membicarakannya, tetapi tarian air tidak ada habisnya, dan dia terus mengganggu Raja Serigala sepanjang waktu, tetapi Raja Serigala tidak membicarakannya. Setelah sekian lama, mereka sampai di sebuah istana. Melihat istana, tarian air berkata dengan gembira, akhirnya di sini. Kemudian tarian air mengalir ke dalamnya, dan Pangeran ke-8 dan yang lainnya mengikuti. Tetapi ketika saya masuk ke dalam, hari sudah gelap. Tarian air bertanya-tanya, ada apa? Pangeran ke-8 bingung, tetapi Lin Tian melihat sekeliling.
Apakah ada penilaian? Dan penilaian? Tarian air tidak mempercayainya, dan Pangeran ke-8 melihat sekeliling sampai nyala api berkedip dalam kegelapan. Pada saat yang sama, ada tawa aneh dalam nyala api, aku sudah lama menunggumu. Siapa Anda? Jangan terburu-buru mengambil tokennya. Tarian air sedikit tidak sabar, dan suaranya tertawa, maaf, istana ini bukan istana tujuanmu. Apa maksudmu? Wajah tarian air tiba-tiba berubah, dan Pangeran ke-8 juga bingung, seperti alis Tuan Fu. Tapi suara itu tertawa, disinilah tempat yang sementara aku atur untuk membunuh pangeran dan putrimu. Apa? Tarian air melotot, dan suara itu tertawa, tingkat tinggi negara airmu bodoh. Saya pikir dalam marai, saya akan membuat istana untuk Anda temukan. Tapi siapa tahu, aku membuat istana yang sama, tapi tidak sama di dalamnya. Tarian air itu terkejut. Pangeran ke-8 berteriak, ayo pergi, ayo keluar. Namun, Aula tidak keluar, dan nyala api terus tersenyum dan berkata, di sini, kamu hanya bisa masuk dan keluar, jangan buang energimu. Jangan lupa subscribe channel novel kita, terima kasih. Pria itu sangat sedih saat ini, dan kemudian penguasa kuil Chang bergegas masuk dari luar, melihat situasi di dalam dan bertanya, apa yang terjadi? Melihat penguasa kuil Chang, tarian air dengan bersemangat menjelaskan masalahnya sekali, dan penguasa kuil Chang segera meraih jalan napas pria itu, siapa kamu? Pihak lain tertawa, aku tidak akan memberitahumu. Anda. Sisi lain berangsur-angsur berubah menjadi tumpukan abu dan menghilang, dan istana di sekitarnya menghilang seperti bayangan. Lin Tian berkata, tunggu sebentar. Setelah itu, Lin Tian bergegas ke suatu tempat, dan semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Adapun Master Kuil Chang, alisnya berkerut. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian mengejar hutan, dan telah tiba di luar barisan. Masih bersembunyi? Lin Tian melihat sekeliling, dan suara itu memarahi, wah, bagaimana kamu menemukanku? Aku telah melihat begitu banyak mantramu. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara pihak lain berkata, apa maksudmu? Fantasi dapat mengubah tubuh menjadi bentuk apapun, seperti api, atau apapun. Tapi kamu hanya berpura-pura membakar tubuhmu. Faktanya, itu hanya ilusi, dan tubuhmu telah berubah menjadi gas dan melarikan diri. Lin Tian menatap sekeliling dan berkata. Pria itu tertawa, wah, kamu tahu banyak. Keluar. Bagaimana jika saya tidak keluar? Tidak bisakah aku menemukanmu jika kamu tidak keluar? Lin Tian tertawa, dan yang lainnya tertawa, Anda seorang dokter kecil, saya akan takut pada Anda. Ketika Lin Tian mendengar nada itu, dia tersenyum, apakah Anda pikir Anda menjadi pohon, dan saya tidak dapat menemukannya? Pihak lain terkejut, tetapi segera dia diam lagi dan berhenti berbicara. Lin Tian tersenyum dan pergi ke pohon. Setelah beberapa saat, Lin Tian menatap pohon di depannya, dan tersenyum padanya, masih bersembunyi. Sisi lain masih bergeming, tetapi Lin Tian menatap dingin dan pusaran air hitam menghantam pohon dengan keras di telapak tangannya. Saat berikutnya, pohon itu berubah menjadi seseorang, jatuh ke tanah, dan kemudian pucat karena ketakutan. Nak, ada kata untuk diucapkan. Lin Tian berkata dengan dingin, jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati. Pria itu ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian menghampiri dan menekan dahinya dengan satu tangan. Pria itu ingin melawan pada awalnya, tetapi dia menemukan bahwa Lin Tian menyerang jiwanya secara langsung, dan juga memasuki segel jiwa. Ini membuat pria itu berteriak getir di tempat sampai Lin Tian mengangkat tangannya dan berkata, katakan padaku, siapa, apa tujuannya? Sisi lain berkata dengan gugup, gerbang ilusi negara salju, yang dipercayakan oleh negara salju, mengambil kesempatan untuk menyelesaikan semua pangeran dan putri ketika negara air memilih pangeran, sehingga membuat penerus negara air tidak mampu. Lin Tian mengerti, dan kemudian berkata kepadanya, oke, kamu duluan, tetapi jika ada masalah, kamu harus memberitahuku. Aku, begitu. Pihak lain takut untuk pergi dengan cepat, dan bintang Lin Tian di punggungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, gerbang ajaib, bukankah itu satu-satunya sekte di negeri dongeng? Tidak ada dunia. Lin Tian berpikir sejenak dan kemudian bergumam, mungkin itu cabang negeri dongeng di dunia. Selesai berkata, Lin Tian berbalik untuk pergi. Saat ini, orang-orang yang sedang menunggu di tempat melihat Lin Tianho setelah menunggu beberapa saat. Mereka bertanya apakah mereka telah menemukan pria itu. Suara rahmat Lin Tianen, dan penguasa kuil surga terkejut, dapatkah Anda menemukan satu sama lain ketika mereka menghilang begitu cepat? Itu ajaib. Apa itu sihir? Tarian air itu membingungkan, dan Pangeran ke-8 dan yang lainnya tidak mengerti. Mereka menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tianzeng hendak menjelaskan, dan kuil Dewa Chang berkata dengan terkejut, gerbang ajaib negara salju. Ya, benar. Lin Tian menatap Dewa Kuil, dan Dewa Kuil membuka mulutnya dan berkata, saya telah bertarung dengan orang-orang di gerbang ajaib beberapa kali. Setelah mendengar ini, tarian air bertanya-tanya, apakah sulit orang-orang di negara salju ini mengganggu kita?
Lin Tian berpura-pura menganalisis dan berkata, diperkirakan orang-orang kerajaan salju ingin mengambil semua putri dan putri yang dipilih oleh pangeran, tetapi kami baru saja tiba lebih dulu. Water Dance Airway, orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Penguasa kuil berkata, saya harus kembali untuk melapor dengan cepat. Hati-hati. Tarian air bertanya dengan cepat, bagaimana kita bisa tahu kebenaran tentang istana ini? Penguasa kuil Chang menjelaskan, gerbang istana kami terbuka. Dari luar, Anda bisa melihat meja di dalamnya. Di atas meja adalah token integral. Begitu tarian air mendengar kegembiraan yang luar biasa, ia segera berteriak untuk segera memulai, sementara 8 pangeran dan yang lainnya mengikuti. Adapun penguasa kuil Chang, dia buru-buru pergi dari sini dan kembali ke platform observasi. Di platform observasi, ketika penguasa negara melihat penguasa kuil Chang kembali, dia bertanya, bagaimana? Penguasa kuil Chang menjelaskan masalah ini sekali, dan penguasa negara sangat marah setelah mendengarnya. Apa? Negara salju. Ya, pria dari gerbang ajaib negara salju. Kepala kerajaan tampak jelek. Orang-orang di negara bersalju ini menentang kita di mana-mana. Sekarang, bahkan pemilihan pangeran, mereka harus bertarung melawan pangeran dan putriku. Tuan Nasional, apakah Anda ingin membatalkan kompetisi? Tuhan Bait Suci khawatir dan bertanya, sementara Tuhan melihat aliran air, dan aliran air berkata, tidak, mari kita terus seperti ini, tetapi kita perlu mengirim lebih banyak orang untuk mengamati sekitar. Begitu ada orang lain yang tidak bersaing, kita harus menghentikan mereka. Kemudian dia memandang penguasa kuil dan berkata, Tuan Kuil, sebagai penjaga kuil, Anda dapat mengatur ini. Iya. Penguasa kuil Chang segera pergi untuk mengaturnya, sementara yang lain tampak bingung. Kalau Tuhan, dia memandang para putri dan yang lainnya di layar lebar. Untungnya, mereka baik-baik saja kali ini, atau aku akan bertarung dengan negara salju ini. Untuk tarian air dan lainnya, meskipun mereka mengalami penundaan seperti itu, mereka masih mencapai istana terdalam sesegera mungkin, dan mendapat token pertama dan kedua. Tarian air juga dengan bersemangat berkata, Saudara Bahuang, Anda memiliki 20 poin. Pangeran ke-8 tersenyum dan berkata, semuanya terserah tuanku, atau aku tidak bisa sampai di sini sama sekali. Tarian air mulai terasa bahwa Lin Tian tidak sederhana, jadi nadanya berubah. Wah, keahlianmu tidak sederhana, tapi jangan berpuas diri. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Lin Tian berkata, apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung esku. Ketika tarian air mendengar ini, dia langsung menolak untuk menerimanya. Ceritakan tentang Anda dan Anda akan mulai membual. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan tarian air bersenandung, bergumam pada dirinya sendiri, pria ini benar-benar tidak mengerti kerendahan hati. Master Fu memandang Lin Tian dan bertanya, apa keahlian Anda dalam membuat bagian yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar ini, Shuyu juga penasaran untuk menatap Lin Tian, dan Pangeran ke-8 jelas ingin belajar, bagaimanapun juga, keterampilan ini sangat keren. Lin Tian menjawab, keterampilan ini digunakan oleh pembudidaya iblis. Memperbaiki iblis? Apakah Anda masih seorang kultivator iblis? Mata Tuan Fu melebar, dan Pangeran ke-8 dan tarian air terkejut. Tidak hanya itu, penguasa kerajaan dan orang lain di aula terkejut, dan harus tahu bahwa itu adalah keterampilan iblis yang berat, jadi dia sangat tenang, tetapi hatinya mulai bergumam, Tuan, ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah beberapa saat keheranan, penguasa negara bangkit dan berkata kepada penguasa kuil, Tuan Kuil, pergi dan umumkan hasilnya, dan ingatkan Anda bahwa mungkin ada orang-orang dari pasukan musuh yang membuat masalah. Di 8 lintasan belakang, kami harus memberitahu Anda mana akhirnya, dan jangan pergi ke tempat asing. Iya. Setelah penguasa kuil Chang menerima perintah, dia berbalik dan pergi. Tuhan bergumam, tidak mudah untuk membudidayakan iblis. Apa yang ingin dikatakan Tuan Kuil Yan, tetapi Tuan Negara dan arus kiri, yang membuat mata Tuan Kuil Yan berbinar dengan cahaya yang berbeda. Saat ini, tarian air di tujuan akhir juga bertanya kepada Lin Tian bagaimana cara memperbaiki iblis. Tetapi Lin Tian hanya berkata, orang dengan kemampuan, perbaiki iblis, perbaiki hantu, tidak ada masalah. Tarian air yang mendengar kata-kata ini membenci cara, Anda mengatakan secara langsung bakat Anda bagus, sangat ganas pergi. Tetapi Pangeran ke-8 menyembah, Tuan, apalagi yang Anda perbaiki? Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Tuan Fu memandang Lin Tian seperti monster sampai Pangeran ke-3 dan yang lainnya masuk. Kali ini, Pangeran ke-3 dan Pangeran ke-4 masing-masing mendapat Pangeran ke-3 dan ke-4, diikuti oleh Shui Fu dan lainnya. Tetapi orang-orang ini jelas tidak mau, terutama melihat mata Pangeran ke-8 dan orang lain, mengungkapkan niat membunuh. Sampai penguasa kuil muncul, dia melihat kerumunan, kamu bisa kembali ke istana Pangeran untuk beristirahat. Ketika datang ke kompetisi tingkat ketiga, itu akan menjadi 5 hari kemudian, Anda akan diberitahu. Semua orang mengumpulkan suasana hati mereka dan siap untuk pergi melalui susunan teleportasi.
Namun, penguasa kuil Chang memberitahu semua orang apa yang terjadi hari ini, jadi dia berkata kepada mereka, jadi semuanya, Anda harus berhati-hati untuk tidak melarikan diri dari jebakan yang diatur oleh negara musuh lain di masa depan. Orang-orang segera berdiskusi, dan Lin Tian dan yang lainnya pergi melalui susunan transmisi. Pangeran ketiga lebih tertekan dan berkata, ayo pergi. Tetapi Shui Fu memandang pria depresi yang mengenakan helm dan berkata, Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Luangkan waktumu. Ini 8 tingkat. Kata pria berhelm itu, dan suara air dan keberuntungan memaksanya untuk membawa anak buahnya pergi. Kembali ke istana, Lin Tian bangkit dan berkata, hari ini, saya akan pergi ke kota, dan saya akan kembali sebelum pertandingan. Pangeran ke-8 terkejut dan berkata, Tuan, mau kemana? Aku akan melakukan sesuatu. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa Pangeran ke-8 harus membiarkan Lin Tian pergi. Sebelum Lin Tian pergi, biarkan Raja Serigala dan Tuan Fu tinggal di samping Pangeran ke-8 untuk memastikan keselamatannya. Dengan cara ini, Lin Tian pergi dengan Xiao Pang, dan tarian air bertanya-tanya, ada apa dengannya ketika dia pergi? Tuanku, itu pasti banyak hal. Pangeran ke-8 menjelaskan bahwa Shui Wu tidak percaya dan ingin mengikutinya, jadi dia berkata, Saudara Bahuang, aku akan pergi dulu. Selesai berkata, air menari untuk berjalan, N8 Pangeran tak berdaya menggelengkan kepala, masih sangat gila. Bagi Lin Tian, pria gemuk kecil di sampingnya penasaran dan bertanya, Bos, mengapa kita ingin meninggalkan istana kekaisaran? Jika saya tidak pergi, orang-orang itu tidak akan memiliki kesempatan. Lin Tian tertawa, dan pria gemuk kecil itu terkejut, apakah Anda bermaksud menarik orang untuk berurusan dengan Anda? Iya, orang-orang Qin pasti sangat ingin menemukan kesempatan untuk memulai, tetapi mereka menderita karena kesempatan itu, jadi saya harus keluar dan berjalan lebih banyak sekarang agar mereka dapat menemukan saya. Lin Tian tertawa. Mendengar ini, pria gemuk kecil itu tertawa, saya benar-benar ingin melihat seseorang yang tidak memiliki mata panjang datang ke pintu sekarang. Lin Tian tersenyum dan berkata, putri itu sangat bebas. Pria gemuk kecil itu berbalik dengan rasa ingin tahu, hanya melihat tarian air yang sembunyi-sembunyi dan tersenyum dan berkata, Bos, putri ini, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Tinggalkan dia sendiri. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan kemudian membawa pria gemuk kecil itu pergi. Aku akan melihat apa yang ingin kamu lakukan, gumam tarian. Air kemudian tarian air mengikuti, dan di istana kerajaan, Wu Botian menerima berita itu, segera melaporkan dengan penguasa istana Yan. Awasi dia baik-baik dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Tuan istana Yan memberitahuku. Iya. Kemudian Wu Botian pergi, dan pangeran kelima di istana mengeluh, tanpa diduga, saya tersingkir di babak kedua. Pangeran keempat menatapnya dan berkata, siapa yang membiarkanmu abstain? Aku tidak menyerah, menunggu monster itu datang dan memakanku sebagai makanan. Pangeran kelima mengeluh. Apa yang ingin dikatakan pangeran keempat, dan pangeran ketiga berkata, baiklah, berhentilah berdebat, sekarang pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Putri ketiga mengerutkan kening, dokter ini tidak mudah. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah dia sederhana atau tidak. Jika dia menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya. Apa rencanamu? Putri ketiga bertanya, dan pangeran ketiga berkata dengan dingin, lihat apa lagi di belakangmu. Bagus. 3 selir kekaisaran menjawab suara itu, dan kemudian orang-orang ini hanya bisa menunggu di sana dengan depresi. Adapun Lin Tian, dia membawa Xiao Pang ke kota, tetapi itu tidak berlangsung lama. Segera seorang pelayan datang dan menatap Lin Tian. Permisi, apakah itu Tuan Lin? Benarkah? Lin Tian tidak mengenal pria itu, tetapi pria itu mengeluarkan sepucuk surat dan berkata, surat untukmu, nona kami. Lin Tian penasaran untuk mengambil surat itu, tetapi hatinya mulai bergumam, siapa yang akan mengirim surat itu kepadaku begitu dia keluar dari istana kekaisaran? Tetapi pria gemuk kecil itu bertanya dengan penuh semangat, Bos, apakah itu akan merepotkanmu? Lihat saja. Lin Tian mengeluarkan sepucuk surat dan melihat bahwa itu adalah senyum lucu Liu Qingxiang. Wanita ini, berani mengambil inisiatif untuk menemukanku? Bos, siapa itu? Aku melihat gadis di rumah bordil pertama kota Shuyun sebelumnya, dan kemudian dia melarikan diri. Lalu dia tidak muncul lagi. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menemukan saya. Sepertinya aku harus pergi menemuinya dengan baik. Di mana itu? Bangunan hijau pertama di ibu kota negara ini, bangunan Wangyan Impian. Setelah Lin Tian selesai, dia membawa pria gemuk kecil itu bersamanya, dan pria gemuk kecil itu berkata dengan penuh semangat, saya mendengar bahwa rumah bordil manusia Anda adalah tempat yang sangat menarik. Menyenangkan, tapi semuanya pemerah pipi. Aku tidak bisa melihatnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan melihatnya. Tapi tarian air di dekatnya bergumam, orang ini, surat apa yang telah kamu terima? Sangat bahagia. Jadi tarian terus mengikuti, tetapi setelah 1 jam, ketika tarian melihat area mewah seperti penginapan di depannya, matanya melotot, apa? Mimpi membangun Wangyan?
Tarian air membenci pria yang keluar masuk sini, tetapi sekarang ketika Lin Tian masuk, dia langsung berkata, orang munafik ini, kehabisan bisnis, tetapi apakah itu untuk menemukan seorang wanita? Tarian air tidak bisa menahannya, dan segera berlari untuk menghentikan Lin Tian dan pria gemuk kecil itu. Pria gemuk kecil itu berpura-pura terkejut dan berkata, "Putri, mengapa kamu ada di sini? Jika saya tidak datang, maukah Anda masuk?" Tarian air itu sangat sengit, dan pria gemuk kecil itu berkata dengan suara keberuntungan, "Ya, saya ingin masuk." Tarian air segera menegur Lin Tian, "Oke. Anda benar-benar cukup baik untuk mengatakan bahwa Anda akan bekerja dan datang ke rumah bordil untuk mencari seorang wanita." Lin Tian menatap 9 putri dan tersenyum, "Mengapa? Apakah ditetapkan bahwa Anda tidak bisa pergi ke rumah bordil?" Tarian air awalnya memiliki banyak kata untuk dimarahi, tetapi juga untuk menggoda Lin Tian. Siapa yang tahu kata-kata Lin Tian, yang membuatnya tercengang, "Bagaimana kamu bisa begitu kurang ajar?" Lin Tian menatap tarian air dan tersenyum, "Saya tidak tahu betapa tidak tahu malunya. Apakah salah pria menemukan seorang wanita? Anda." Tarian air segera tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian tersenyum pada Xiao Pang, "Pergi, jangan perhatikan dia." "Ya, bos." Pria gemuk kecil itu menjawab, lalu berjalan menjauh dari tarian air dan berkata, "Putri, rumah bordil ini tidak cocok untukmu." Kata-kata pria gemuk kecil, "Biarkan tarian air hidup kembali, dan bersenandung. Aku akan melihat bocah ini, apa yang harus dimainkan. Sebaiknya kamu tidak pergi, kalau bos membuatmu buta, itu tidak baik." Pria gemuk kecil itu berkata, "Membuat tarian air lebih mengasyikkan, aku akan pergi." Selesai berkata, tarian air mengikuti, dan ketika Lin Tian masuk, tidak ada yang berhenti, tetapi tarian air tiba di pintu, dihentikan oleh sekelompok wanita. Seorang wanita tersenyum dan berkata, "Gadis ini, kita hanya bisa masuk dengan laki-laki." "Ya, gadis, sebaiknya kamu pergi ke tempat lain." Ketika pria gemuk kecil itu hendak menertawakan tarian air mengeluarkan tanda, "Saya putri ke-9, siapa yang berani menghentikan saya?" Melihat perintah sang putri, orang-orang itu takut untuk mundur, dan tarian air bersenandung, diikuti oleh Lin Tian. Masalah ini, begitu rumah bordil dibuka, banyak orang menunjuk ke tarian air. Bagaimana putri ini bisa datang ke sini? Mungkin dengan anak itu. Siapa anak ini? Ya, itu seperti dokter itu. Orang-orang membicarakannya satu demi satu, tetapi Lin Tian langsung pergi ke dasar rumah bordil, dan gadis-gadis rumah bordil, satu persatu, memberi jalan bagi Lin Tian. Sampai beberapa saat, Lin Tian bertanya, "Di mana Liu Qingxiang?" Ketika para wanita itu mendengar bahwa Lin Tian sedang mencari wanita ini, seseorang menunjuk ke depan dan berkata, "Loteng merah itu adalah dia." Lin Tianzu pergi ke loteng, dan orang-orang mulai berbicara, "Apakah anak ini mengenal Liu Qingxiang?" Liu Qingxiang telah berada di sini untuk sementara waktu, tetapi dia belum pernah melihat orang lain. Mengapa bias dia? Siapa tahu. Untuk sementara, semua orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian mencari Liu Qingxiang, tetapi tarian air mendatangi Lin Tian dan bercanda, "Bagaimana kalau mengembalikan Liu Qingxiang? Apakah dia sangat cantik?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi turun ke loteng dan berjalan langsung ke dalam. Adapun tarian air, dia tidak mau terus mengganggu, "Kamu maniak yang tidak tahu malu." Lin Tian masih tidak memperhatikannya. Ketika dia masuk, Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, "Undang saya, mengapa Anda tidak keluar? Aku mengundangmu sendirian, tapi kamu membawa semua putri." Suara wanita itu datang dalam kegelapan. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu bisa mengabaikannya." Air dan slang selanjutnya, "Apa yang mengabaikanku?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi wanita dalam kegelapan berkata, "Abaikan? Apakah menurut Anda itu mungkin?" "Itu tidak mungkin atau mungkin. Bagaimanapun, jika kamu tidak keluar kali ini, aku akan pergi." Lin Tian sangat lugas. Wanita itu harus berkata, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, wanita itu keluar, dan tarian air melihat penampilan satu sama lain, dan langsung dikejutkan satu sama lain, tetapi segera menjadi tenang. Pria gemuk kecil itu menertawakan tarian air dan berkata, "Bagaimana dengan putri? Bos memiliki mata yang bagus." "Apa maksudmu, kamu pria gemuk?" Tarian air melotot, dan pria gemuk kecil itu berkata sambil tersenyum, "Maksudku ini sangat sederhana. Bos diberkati hari ini. Denganku, mereka tidak bisa berkumpul." Tarian air bersenandung, dan pria gemuk kecil itu tidak mengerti, mengapa? Dia adalah tuan dari pangeran ke-8 saya. Jika dia main-main di sini, di mana aku harus meletakkan wajah saudara ke-8ku? Tarian air tidak ada hubungannya dengan udara. Pria gemuk kecil tersenyum kecut, "Kalian 8 kakak laki-laki Huang memperkirakan di sini, semua tidak akan seperti Anda jadi. Dia adalah dia, saya adalah saya. Bagaimanapun, saya bertanggung jawab atas reputasi saudara saya Bahuang." Tarian air bersenandung. Pria gemuk kecil itu berkata tanpa daya, "Begitu, jika bos saya benar-benar ingin melakukannya, Anda tidak dapat mengendalikannya. Beranikah dia?" Tarian air bersenandung, tetapi Liu Qingxiang memandang Lin Tian. Sepertinya putri ini menghalangi.
Apakah kamu punya tempat yang bagus? Ya, tolong ikuti saya. Liu Qingxiang berkata, dan pergi ke sebuah pintu, dan Lin Tian mengikuti, dan pintu itu menghilang. Tarian air segera memarahi, keluar, kamu keluar untukku. Tetapi pria gemuk kecil itu menemukan tempat untuk duduk dan tersenyum dan berkata, Putri, mari kita tunggu di sini. Jangan buang waktu. Aku tidak akan melakukannya, kata tarian. Air, jangan lakukan itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan merobohkan ini. Tarian air selesai, mulai menyerang di mana-mana, tetapi menemukan bahwa di sini ada dinding besi, dan setiap serangan yang mengenai dinding, akan diserap oleh lapisan cahaya. Tarian air sedang terburu-buru. Saat dia keluar, aku akan membersihkannya. Pria gemuk kecil itu tersenyum tetapi tidak berbicara, dan tarian air itu tertekan dan cemas. Adapun Lin Tian, yang berada di ruang bawah tanah sekarang, tersenyum pada Liu Qingxiang. Terakhir kali, kami tidak menghitung, apa? Sekarang Anda ingin mengundang saya lagi. Apakah Anda ingin memulai dengan saya? Saya mengundang Anda untuk mendiskusikannya dengan Anda. Diskusikan? Ya, kerjasama. Liu Qingxiang menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika saya ingat dengan benar, apakah Anda dari negara bagian Qin? Salah. Lin Tian bertanya, kamu bukan dari negara Qin. Mengapa Anda membantu pramuka negara Qin? Liu Qingxiang menertawakan Lin Tian. Jika saya mengatakan saya dari Chu, apakah Anda percaya? Keadaan Chu? Ya, itu negara bagian Chu di Kyushu adalah sekutu negara Qin, tetapi negara Qin terlalu mendominasi dan selalu memungkinkan kita melakukan sesuatu di negara bagian Chu, sehingga banyak orang tidak puas. Oleh karena itu, keadaan Chu telah melatih beberapa orang untuk bekerja untuk keadaan mata-mata Qin di permukaan, tetapi terkadang, kami juga bekerja untuk diri kami sendiri. Liu Qingxiang menertawakan Lin Tian. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah sekutu negara Qin. Beraninya kamu menemukanku? Saya tahu bahwa negara Qin selalu ingin menangkap atau membunuh Anda, tetapi orang-orang Chu tidak mau. Apakah saya percaya? Lin Tian menertawakan Liu Qingxiang, dan Liu Qingxiang berkata, jika negara Qin dihancurkan, atau beberapa orang di negara bagian Qin dibersihkan, mereka akan melemah, dan orang-orang ini akan melemah, yang sangat membantu untuk pemulihan kebebasan di negara bagian Chou. Kebebasan? Apakah itu sulit? Apakah keadaan Qin masih mengendalikan Anda? Kita harus memberi Qin banyak manfaat setiap tahun. Jika tidak, mereka akan menemukan cara untuk membersihkan kita. Liu Qingxiang menjelaskan. Lin Tian tersenyum, jadi, apakah Anda di sini untuk membantu saya? Ya, kami dapat bekerja sama dan memberi Anda beberapa informasi tentang keadaan Qin, dan Anda dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di negara Qin, yang baik untuk kita semua. Liu Qingxiang menatap Lin Tian Dao. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa mempercayaimu?